Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan hadis tentang sholat berjamaah di masjid, masuk yang ke-33, di mana Allah Subhanahu wa taala mengagumi sholat jamaah. Jadi orang-orang yang mau sholat berjamaah di masjid, Allah kagum kepada mereka semuanya. Berarti merupakan amal yang sangat mulia karena dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, yaitu an Abdullah ibn Umar bin al-Khattab qala, dari Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la ya'jabu minas salati fil jami'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagumi salat jamaah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagumi salat jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud mudhaifkannya, tetapi Syekh Al-Albani menghasankannya di dalam As-Sahihah, sebab memiliki jalur-jalur yang menguatkan. Ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Fawaid dari hadis ini, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, diantaranya pertama, meyakini dan menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tanpa tahrif, menyelewengkan maknanya, dan tanpa tamsil, menyerupakan dengan sifat makhluk. Kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Seperti Allah tadi disebutkan bahwa Allah kagum, kita tetapkan. Kita menetapkan bahwa Allah itu kagum, hanya tidak seperti makhluknya. Yang kedua, meyakini bahwa di antara sifat Allah adalah ajab, ya, itu kagum kepada sebagian perkara dengan tanpa menyerupakan sifat kagum pada manusia. Karena tadi tanpa tamsil, tanpa menyerupakan. Yang ketiga, kedudukan agung salat berjamaah di masjid sebab Allah kagum terhadapnya, terhadap orang yang berjamaah di masjid. Yang keempat, yang keempat, hadis yang diriwayatkan dengan beberapa sanad, walaupun semuanya lemah, jika kelemahan ringan, maka saling menguatkan sehingga menjadi hasan atau sahih li ghairihi, dan diterima sebagai hujjah di dalam agama Islam. Seperti hadis ini tadi, ada yang mendhaifkan, tetapi di sisi lain banyak jalur-jalur yang sehingga naik menjadi hasan hadis itu, sebagai dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maka bisa diterima hadis ini. Yang kelima, perbedaan pendapat di dalam menghukumi derajat sebuah hadis adalah wajar. Bagi orang awam, cukup mengikuti orang yang ahli ilmu. Maka ini sebagai dalil untuk kita sebagai kaum muslimin. Bagi thalabul ilmi yang memiliki ilmu, bisa mentarjih atau menguatkan pendapat yang lebih kuat dengan memberi uzur atau maaf bagi orang-orang lain. Kalau talibul ilmu bisa membanding-bandingkan mana yang lebih kuat jalurnya, kemudian dia menetapkan.
Kalau orang awam yang tidak bisa mengikuti mana yang lebih kuat, ahlul ilmi yang dipercayanya. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagumi orang yang mau salat berjamaah di masjid. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap istiqomah salat berjamaah di masjid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.